Judul buku, Terampil Menguasai dan Menerapkan Konsep Kimia. Penulis, Dr. Andes Martoyo, Dr. Andes Sumantri, Dr. Andes Kusnandar. Penyunting, Muhammad Mahsan Burhan SSI. Perancang kulit, H. Novan Purnama SSN. Perancang tata letak, Fajar CPB. Penata letak isi, Arifin Susilo. Ilustrator, Purwanto SPD. Penerbit, PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, Kota Terbit, Solo, tahun terbit 2003. Tebal buku 100 halaman, ISBN 979 668 234 dan 6. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Martoyo, Dr. Andes Sumantri, Dr. Andes Kusnandar. Mereka adalah anggota IKAPI. Buku ini berjudul Terampil Menguasai dan Menerapkan Konsep Kimia yang ditunjukkan kepada pelajar SMA kelas 10 semester 1. Di dalam buku ini, siswa akan mempelajari ilmu kimia yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi berupa sifat, struktur, perubahan, serta komposisi energi yang menyertainya. Buku ini disusun untuk mampu menerapkan berbagai konsep kimia seperti memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesadaran akan kemajuan iptek, kelestarian, mendukung kebanggaan nasional, serta bersikap ilmiah dan menyadari akan kesadaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam buku ini terdapat berbagai pokok bahasan. Contoh soal, lembar kegiatan siswa, latihan soal, rangkuman, glosarium, dan ulangan harian. Pokok bahasan bertujuan agar uraian materi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Contoh soal bertujuan agar siswa terampil untuk menyelesaikan soal-soal ulangan. Lembar kegiatan siswa bertujuan agar siswa memperoleh keterampilan proses untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dikuasai dalam kehidupan sehari-hari. Latihan soal diberikan tujuan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Rangkuman bertujuan agar memudahkan siswa untuk mengingat konsep dan subkonsep secara keseluruhan dalam bab. Bab pertama berisi tentang pengenalan ilmu kimia. Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian kimia, peran kimia dalam kehidupan dan perkembangan iptek, serta kedudukan kimia yang sangat penting di antara ilmu-ilmu yang lain. Di akhir bab terdapat rangkuman, glosarium, dan latihan soal. Bab kedua berisi tentang materi dan penggolongannya. Pada bab ini dijelaskan unsur senyawa dan campuran kimia. Dalam bab ini juga terdapat lembar kegiatan siswa dan pekerjaan rumah. Di akhir bab terdapat latihan soal, rangkuman, glosarium, dan ulangan harian pertama. Bab 3 berisi tentang partikel-partikel materi. Pada bab ini dijelaskan mengenai atom, molekul, dan ion. Bab ini juga dilengkapi dengan contoh gambar yang memudahkan siswa untuk lebih memahami. Dalam bab ini juga terdapat lembar kegiatan siswa. Di akhir bab terdapat rangkuman, glosarium, dan latihan soal. Pada bab 4 berisi tentang materi dan perubahannya. Pada bab ini dijelaskan mengenai perubahan fisik, perubahan kimia,
dan reaksi kimia yang tidak menyebabkan perubahan massa. Dalam bab ini juga terdapat lembar kegiatan siswa. Di akhir bab terdapat latihan soal, rangkuman, dan glosarium serta ulangan harian 2. Bab 5 berisi tentang rumus kimia dan persamaan reaksi. Pada bab ini dijelaskan mengenai rumus kimia, bilangan oksidasi, dan persamaan reaksi. Dalam bab ini juga terdapat lembar kegiatan siswa dan pekerjaan rumah. Bab 6 berisi tentang hukum perbandingan volume. Pada bab ini dijelaskan mengenai hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. Di akhir bab terdapat latihan soal, rangkuman, dan glosarium. Bab 7 berisi tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Pada bab ini dijelaskan mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Lembar kegiatan siswa dan pekerjaan rumah. Di akhir bab terdapat latihan soal, rangkuman, glosarium, dan ulangan harian 4. Bab 8 berisi tentang mol. Pada bab ini dijelaskan mengenai mol, massa molar, dan volume molar. Bab ini juga dilengkapi dengan contoh gambar yang memudahkan siswa untuk lebih memahami. Di akhir bab terdapat latihan soal, rangkuman, glosarium, dan ulangan harian 5. Bab 9 berisi tentang struktur atom. Pada bab ini dijelaskan mengenai partikel dasar penyusun atom, inti atom, nomor massa, isotop, elektron dalam kulit atom, elektron valensi, dan model atom. Bab ini juga dilengkapi dengan contoh gambar yang memudahkan siswa untuk lebih memahami. Dalam bab ini juga terdapat pekerjaan rumah. Di akhir bab terdapat latihan rangkuman soal, glosarium, dan ulangan harian 6. Bab 10 berisi tentang sistem periodik unsur. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengelompokan sistem periodik panjang yang terdiri atas golongan dan periodik. Kedudukan unsur logam dan bukan logam dalam sistem periodik unsur panjang dan beberapa sifat periodik unsur. Pada bagian akhir buku ini terdapat lampiran yang berisi susunan berkala unsur-unsur yang dapat membantu siswa untuk lebih mengenal unsur-unsur kimia. Kelebihan ini yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar diberikan agar proses belajar mengajar berlangsung secara terarah dan terukur sesuai dengan kompetensi siswa. Setiap awal bab diberi gambar cover bab sehingga siswa mempunyai gambaran tentang manfaat konsep yang akan dipelajarinya. Siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ulangan atau ujian, memperoleh gambaran konsep secara utuh, dan memahami istilah-istilah kimia. Alat dan bahan kegiatan dibuat sederhana dengan maksud agar kegiatan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang alat laboratoriumnya masih sederhana. Pada bab-bab tertentu, diberikan soal-soal yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari sebagai pekerjaan rumah, sehingga siswa mempunyai banyak waktu untuk berdiskusi dan memikirkannya. Terima kasih. Sekian resensi buku saya.